Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani, baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, kali ini kita kembali akan berdiskusi dengan Bapak Profesor Hermansyah, pakar ilmu tanah dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Adapun topik yang kita diskusikan tidak lepas dari soal-soal pertanian berkelanjutan, khususnya tentang bahan organik dan perannya dalam peningkatan kualitas kualitas tanah untuk budidaya. Sobat-sobat pemberdayaan, kita tahu bahwa sistem pertanian yang telah lama kita lakukan kan lebih banyak menggunakan bahan-bahan kimia, dan itu telah mengancam atau menurunkan kadar bahan organik di dalam tanah. Nah, ini yang akan kita angkat kembali, karena kalau ini terus kita biarkan, sudah pasti kualitas tanah itu sendiri akan semakin menurun. Nah, ini yang kita diskusikan dengan Bapak Profesor Hermansyah. Selamat sore, Selamat sore, Prof. Saya panggil udah aja lah ya. Boleh, silakan. Silakan. Ya Daman. Ya, silakan. Kita panggil Daman. Oke Daman. Tadi kita sudah hantarkan sedikit tentang keberadaan bahan organik. Sebagaimana yang kita gambarkan juga kan, selama ini kan kita dalam budidaya pertanian lebih banyak menggunakan bahan-bahan kimia dan sedikit sekali mengembalikan bahan organik. Padahal keberadaannya justru sangat penting. Nah, ini yang akan kami gali lebih dalam dengan Daman, dan menurut Daman seperti apa ini peran dari bahan organik itu terhadap tanah, kualitas tanah, dan sistem pertanian budidaya secara umum gitu. Bisa dijelaskan ini, teman? Baik, pada tua Pak Yos ya. Terima kasih. Saya sudah diundang kembali dalam diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan hal-hal tentang media tumbuh, yaitu tanah. Saya memang sehari-hari terus ya membimbing mahasiswa melakukan penelitian bagaimana fungsi tanah ya di dalam ekosistem itu, salah satunya sebagai media tumbuh dapat kita identifikasi, kita lihat, kita optimalkan bagaimana media tumbuh atau tanah ini sustain kualitasnya, atau kualitasnya itu dipertahankan, mampu untuk mendukung pertumbuhan tanaman untuk berproduksi. Pak Yos, saya ingin jelaskan terlebih dulu yang namanya tanah, atau kita sebut dengan soil system. Ya, sistem di dalam tanah itu sebetulnya kalau berbicara masalah tubuh alam ya, atau yang disebut dengan tanah itu sebagai media tumbuh, dia mempunyai sistem 3 fase namanya ya. Ya, pada tanah itu tetap ada padatan ya, terdiri daripada mineral dan bahan organik, ada cairan dan ada gas. Kalau dalam suatu soil system kita sebut, ada yang kita sebut dengan hidrosfer, ada yang litosfer, itu padatan ya, yang sudah menjadi tanah ya, dari batu menjadi bahan induk menjadi tanah ya. Kemudian ada atmosfer, udara dalam tanah, di atas tanah ya. Ya, di dalam, kan di dalam tanah pun ada udara. Oh, ada udara ya. Kalau tidak ada udara di dalam tanah, tanah itu kan punya pori, harus ada udara. Jadi pori tanah itu diisi oleh udara dan air. Itu yang disebut dengan atmosfer gitu. Nah, itu atmosfer. Nah, kalau kita mau kerennya sebetulnya udara kan. Jadi di situ atmosfer, ada hidrosfer, ada biosfer, itulah bahan organik. Jadi ya, bahan kalau organik hidrosfer air di ini dalam konsep ya. Soil Kalau system. apa kan vegetasi. Nah, jadi itu soil system itu di dalam skala mikro pun ya, skala mikro dalam few milimeter. Kalau kita lihat mikropedon atau tanah itu sendiri ya, secara pedologi itu pasti ada air, ada udara, ada bahan organik, ada padatan. Bahan organik itu idealnya di dalam teori kan 5%.
Jadi 5% itu ideal. Padatan yang lainnya, mineralnya dan sebagainya yang juga mengandung nutrisi dan sebagainya itu 45%. 25% udara, 25% air. Itulah yang disebut ya sistem 3 fase di dalam tanah. Nah, jadi bagaimana kita mempertahankan itu agar bahan organik tadi ideal atau optimal dia di 5% untuk tanah mineral ya. Saya batasi itu tanah mineral. Tanah kita ini kan ada 2. Ada kita sebut tanah mineral ya, tanah yang terbentuk daripada bahan induknya dari bahan induk batuan induk atau bahan induknya dari batuan. Tapi kalau bahan induknya dari bahan organik kan itu kita sebut tanah organik ya. Nah, itu kita batasi dulu. Itu kan tanah histosol itu. Itu jelas bahan organik itu tinggi. Karena 3 di atas 30%. Misalnya nih kalau kalau tanah mineral itu contohnya itulah tanah-tanah yang kita kelola seperti ini. Itu tanah mineral itu. Maupun dijadikan sawah, mau menjadikan ladang, kebun jagung, kebun jeruk, ya. Itu tanah organik dengan tanah mineral. Tanah mineral ya. Nah, jadi kita fokus dulu tentang bahan organik pada tanah mineral. Jadi kalau dia bagus ya, optimal dia di 5% itu ya paling-paling di bawah sedikit 4% masih bagus. Tapi kalau sudah di bawah 2% itu enggak ideal lagi. Jadi di tanah mineral bahan organiknya ya harus ya 5% itu tadi. 5% itu Idealnya. Tapi sulit juga ya untuk mencapai 5%. Faktanya hari ini seperti apa nih kalau kita lihat tanah-tanah mineral yang ada setelah bertahun-tahun dibudidayakan, diusahakan lah untuk sistem pertanian. Ya, dari hasil penelitian baik kami sendiri, beberapa titik di Kota Padang dan beberapa titik juga di Sumatera Barat itu sudah cenderung di bawah 2%. Ya. Sudah ambang. Ya, udah diambang kalau kritis, menurut ahli-ahli konservasi, ahli-ahli kesuburan tanah mengatakan di bawah 2% itu sudah dianggap lahan-lahannya sudah suboptimal lah dalam hal kesuburan tanahnya gitu ya. Nah, jadi artinya perlu kita kembalikan bahan organik itu. Oke, kita mungkin fokus di bahan organik terhadap tanah mineral ini yang sekarang kondisinya kan 2%. Nah, kita kan tahu tanah itu ada sifat kimia, sifat biologi, sifat fisik. Nah, itu kan ada seperti itu. Nah, kita ingin kaji lebih dalam itu. Kalau terhadap fisik tanah, kalau kita cukupkan lagi, misalnya kita tambahkan lagi bahan-bahan organik ini efeknya seperti apa ini? Kalau secara fisik terlebih dahulu, kita lihat secara fisiknya terlebih dahulu, atau fisik tanahnya. Wah, ini cukup apa ya diskusinya ya. Jadi saya senang juga lah ya. Mungkin untuk pencerahan untuk kita sama-sama. Ya, ini kita mengingatkan petani juga kan sebenarnya. Ya, tanah sebagai media tumbuh itu kan mempunyai kayak kita lah ya. Ada fisiknya bagus, ya kan? Kemudian juga nutrisinya atau gizinya cukup, ya kan? Kemudian dia juga subur kan gitu lah. Sama lah dengan kita. Jadi bicara masalah sifat fisik tanah itu kita mengenal ada tekstur, ada mengenal struktur, ada mengenal kadar air dalam tanah atau water content, ada yang disebut dengan pori, ya. Pori itu ada pori makro, ada pori mikro. Ya kalau mau saya dalami itu, barangkali ini kuliahnya fisika tanah ini lebih dari satu semester juga. Jadi itu ya paling enggak kita ingin kalau fisik itu contohnya dia punya pori ya. Pori itulah diisi oleh air dan udara tadi. Kalau porinya sempit atau terlalu besar, kan seperti tanah pasir itu porinya besar itu. Ya. Bahan organiknya enggak ada itu. Tanah pasir tahu ya? Ya. Tanah di pinggir laut itu, pantai itu. Dan juga ada juga sawah-sawah kita yang berdasar kepada yang apanya ya, teksturnya itu berpasir. Coba Pak Yos ya, ambil pasir, loloskan air, lolos aja ke bawah itu, nggak ada dipegangnya. Jadi water holding kapasitasnya, kapasitas untuk memegang airnya itu nggak ada. Itu contoh kalau teksturnya pasir. Tanah berpasir. Ya, tanah pasir. Artinya itu butuh tambahan bahan organik. Kalau tanah itu lepas tadi kita tambahkan bahan organik, itu akan menggumpal dia, membentuk yang disebut dengan agregasi, agregat.
Pernah Pak Yos mungkin waktu kuliah dulu ya, Iya. kemantapan agregat tanah. Kan kita. Iya. Jadi tanah itu semakin mantap agregatnya, berkoagulasi dia, sehingga tidak lepas. Begitu ada air dimasukkan, sudah ada yang memegang bahan organik tadi. Jadi artinya secara sifat fisik mampu memantapkan agregat tanah. Iya. Sekaligus juga mampu meningkatkan daya pegang air. Karena porinya tadi itu sudah distribusinya sudah bagus. Jadi fungsi utamanya membuat pemegangan air atau Pemegangan air. membentuk agregat tanah tadi. Ya. Itu Kalau- secara fisik. Secara fisik. Ya Bahan banyak organik. lagi secara fisik, meningkatkan juga apa namanya itu di samping kemantapan agregat ya, Ya. temperatur tanah. Hmm. Temperatur tanah itu kan termasuk fisik juga itu. Suhu tanah juga dia bisa minimize lah ya. Artinya kalau dia kita suhunya dipertahankan tidak terlalu tinggi dia dengan adanya bahan organik, berarti evaporasi juga bisa dikurangi. Evaporasi yang langsung dari tanah itu Penguapannya, bisa dikurangi. penguapan Nah, air. karena dia merasa lembab terus gitu ya. Artinya banyak faktor. Cobalah tanah pasir itu Pak Yos, coba aja lah ya. Kita masukkan sini cepat menguap itu. Coba ditambahkan bahan organik, menggumpal dia misalnya. Nah, itu fungsi logikanya ya. Termasuk juga tanah-tanah yang mineral yang punya kandungan liat tinggi dan sebagainya gitu ya, perlu penambahan bahan organik. Nah, kalau kita contohkan ke sawah ini kan tanahnya berair ini. Ya. Nah, itu efeknya terhadap fisik tanah di sawah itu seperti apa ini kalau kita lihat tanaman padi lah misalnya. Oh gitu. Dari bahan organik ini bisa lebih digambarkan juga enggak ini? Pak Yos kan pernah mendengar ya, ada sawah yang sudah mantap, Hmm, ada yang sawah bukaan baru. Kita sering dengar itu. iya, iya, iya. Nah, di sawah yang mantap ini sudah terbentuk yang disebut dengan lapisan tapak bajak. Ya, itu akumulasi kalau bahan organik betul dikembalikan, setiap kita membajak itu, nah, itu pelumpurannya itu bagus. Ya, dan pengembalian bahan organik itu tanah ini kan terjadi juga ada kondisi reduksi, kondisi oksidasi. Pada kondisi reduksi biasanya besi ini kan meracun dia. Iya. Apalagi untuk sawah baru ya, racun. Nah, pada saat dia meracun itu adanya bahan organik itu bisa dinetralisir oleh bahan Oh, organik. itu kalau di sawah ya. Di sawah. Sawah Dinetralisir. menetralisir keracunan Keracunan besi. besi gitu Dan ya. juga keracunan aluminium terutama di tanah-tanah kita di tropika ini kan itu permasalahan. Toksik terhadap besi dan aluminium. Nah, itu salah satu ya. Kalau tadi mungkin lebih contohnya ke lahan kering lah ya. Kalau fisik yang memperkuat agregasi tanah itu ke lahan kering, kalau Ya. di sawah ini itu mengurangi keracunan Dan juga bisa juga di samping dia kalau dalam kondisinya misalnya tidak basah dan sebagainya bisa meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Itu kan ke biologi lagi Itu perginya. sifatnya biologi, Iya, ya? biologi. Jadi artinya ini terintegrasi Pak Yos. Ya, Terintegrasi. kita fokus di fisik tadi itu memang Oke. lebih apa itu Ya, fisik memperkuat ya, agregasi tanah. Ya. Kalau di lahan sawah lebih Ya. mengurangi keracunan Racunan besi gitu ya. Dan atau juga- yang lain-lainnya ada nggak, secara fisik tadi gitu. Ya dapat kalau bahan organik ya di dalam tanah itu dia mampu juga untuk mengurangi terhadap penguapan dan evaporasi sebagainya, tadi, gitu ya. evaporasi tadi gitu ya. Oke. Kan lembab tanahnya gitu ya. Dan juga mungkin dari segi pelumpuran, nah, ini kalau terlalu berlumpur betul tidak bagus juga Pak ya Ah, tanah ini. Makanya sekarang itu pengolahan itu jangan terlalu dilumpurkan sekali gitu ya. Nah, jadi makanya dengan adanya bahan organik kan sedikit ada bahan-bahan itu. jadi mengurangi pelumpuran yang terlalu kelebihan pelumpuran itu juga Ya, dari bisa, bahan. bisa jadi. Jadi itu secara Iya dalam fisik, proses dekomposisinya ya. secara fisik terhadap peran dari bahan. Tapi yang jelas dia mampu untuk menanikan air lah ya pada prinsipnya. Nah, Oke, kalau bukan- tadi secara biologis itu perannya seperti apa? Tadi sudah disebut oh iya ya betul. memperbanyak atau meningkatkan mikroorganisme tanah. Ya, kita kembali ya di dalam ekosistem itu tanah itu di samping dia sebagai pipa fisik, dia kan sebagai habitat organisme juga dia. Sebagai habitat. Itu sebagai nutrisi bahan organik tadi. Jadi kalau bahan organik ini ada, jadi ada yang akan dimakan oleh organisme. Jadi nutrisi dari Mikroorganisme terlebih dulu. yang ada di dalam Untuk tanah. mendekomposisi. Jadi makanya cepat melapuknya suatu bahan organik kalau dia karena dia mengandung nutrisi juga sehingga mikroorganismenya datang, Tumbuh gitu ya. tumbuh, Hidup di sana. hidup gitu. berkembang dia. Berkembang. Kalau berkembang dia ada nutrisi yang dimanfaatkan.
Kemudian setelah dimanfaatkan terjadilah proses yang kita sebut dekomposisi. Terjadi mineralisasi, melepaskan. Kalau nanti kalau kimia lagi perginya kan. Iya. Di dalam bahan organik itu sebetulnya hara belum bisa tersedia. Kan ada disebutkan bahan organik mengandung nutrisi, benar. Iya. Tapi tidak segampang itu ketersediaan. Nah, peran mikroorganisme tadi. Nah, menyebabkan ketersediaan hara, ketersediaan yang hara. bisa langsung Karena dia melakukan proses, ya. Di situ ada disebut dengan proses nitrifikasi. Ada yang disebut dengan proses, ya kalau untuk nitrogen ini misalnya kan, organik sisa tanaman itu proses nitrifikasi. Di situ ada proses amonifikasi, ada proses terjadinya nitritasi dan nitratasi. Terbentuklah nitrat. Kalau kondisinya memungkinkan. Nah, itu ke kimia lagi tuh. Itu secara biologi ya, artinya Biologi. dengan adanya bahan organik, Ya. kehidupan atau mikroorganisme semakin baik. Menstimulan aktivitas mikroorganisme. Dan nanti mikroorganisme ini yang bekerja melakukan proses pelapukan dan menyebabkan adanya Ya. unsur-unsur yang ada dalam tanah itu bisa menjadi Ya, malah ada tersedia. juga mikroorganisme ini ada disebut dengan bakteri pelarut fosfat, ya. Ada disebut dengan jamur. Jadi macam-macam mikroorganisme. Nah, itu ke biologi tanah. Kalau untuk kimianya bagaimana ketersediaan? Ya, itulah yang saya katakan, meskipun kita memisahkan antara fisik, kimia, dan biologi, dan nama semuanya itu kita sebutkan soil fertility Soil fertility. atau kesuburan tanah. Dan saat ini kita juga ada yang disebut dengan kualitas tanah. Kualitas tanah itu kan lebih luas lagi dia kan. Ya. Oke lah, fisik, kimia, dan biologi itu merupakan suatu ya terintegrasi lah keseluruhannya. Fisiknya baik, ya. Fisiknya baik, biasanya kalau kita tambahkan bahan organik akan lebih baik lagi. Kemudian dia mampu, ya tadi kan ada mikroorganisme, Ya. ada bahan organik. Bahan organik ini malah mampu, ya, melarutkan, karena dalam proses itu mengeluarkan asam, ya, asam. Jadi asam-asam ini mampu juga untuk melarutkan. Kalau seandainya ada unsur hara yang belum tersedia di dalam tanah itu, dia larutkan menjadi tersedia. Itulah kira-kira Yang dimaksud fungsinya terhadap kimia tanah. terhadap kimia tanah. Nah, meskipun dia secara langsung, walaupun kecil jumlahnya, bisa mensuplai nutrisi juga bagi tanaman. Banyak kita lihat bahwa bahan organik dari pupuk kandang mengandung nitrogen sekian persen, P sekian persen. Jadi Oke. selain mensubstitusi atau menyumbangkan nutrisi itu sendiri juga mempercepat proses. Ya, mengkali potensi yang ada dalam tanah. Cobalah misalnya kita sudah memupuk ini sawah ini intensif dengan P, dengan program misalnya dari dulu pupuk murah. Pupuk murah. Petani sudah memupuk P terus menerus gitu ya. P ini tidak semua diserap oleh tanaman. P ini sangat mudah diikat di dalam tanah. Yang kita sebut dengan P itu difiksasi. P yang berasal dari pupuk kimia ini. Ya, tidak semua itu diserap oleh tanaman. Nah, bahan organik bisa memperbaiki bahan organik mampu merilis, melepaskan P tadi yang terikat di dalam komponen-komponen tanah. Siapa yang mengikat? Salah satunya besi tadi. Ada aluminium tadi. Kalau pada tanah-tanah yang kita sebut tanah-tanah berkapur atau kalkarius, ya, itu P itu juga diikat oleh kalsium, tapi ini lemah ikatannya. Iya. Jadi kalau diikat oleh aluminium dan besi tadi, lebih kuat ini. itu kuat diikat, tidak bisa tanaman ngambil, Menyerapnya ya. nyerap. Jadi artinya efisiensi pemupukan P di tanah sawah itu, kalau kita pupuk secara terus menerus, itu efisiensinya rendah. Dan perbaikannya hanya bisa Salah satu bahan organik. dengan bahan organik. Dengan bahan organik mampu memperbaiki, karena dia mampu menginaktivasi, ya, menginaktifkan. Kan aktif tadi aluminium besi tadi. Sekarang dia Dengan ada bahan organik. dengan ada bahan organik, dia berikatan dengan bahan organik sehingga P bisa dia lepas. Dan bisa terserap oleh menjadi tersedia lah Tersedia istilahnya. dia. Tersedia untuk diserap Itu oleh dia mekanismenya. Kalau Jadi, terhadap ini ada enggak hubungannya terhadap hama ya? Hama penyakit terhadap tanaman ada hubungan juga enggak? kalau Ketersediaan saya bahan organik. kalau ada saya gitu ya, penelitian. kalau tanaman itu sehat, nutrisinya cukup,
tanahnya baik fisik, kimia, biologinya bagus, Ya. tanaman kan tumbuh baik. Ya. Kalau kita tumbuh baik, kalau serangan-serang sedikit itu diabaikan itu. Oh jadi Itu persis sama kita manusia ini ya. Iya, iya. Tanaman itu ya. Ada impact dari lingkungan sedikit, kita tidak masuk angin. Tapi kalau tanaman kurang hara, pasti dia oh itu ya. Jadi dengan diserang banyaknya oleh bahan organik, tanaman menjadi subur, tumbuh, kekuatannya terhadap serangan hama jauh lebih. ya itu lah kira-kira mekanismenya. Meningkat lagi Tapi gitu. akan ada mekanisme lain. Secara ya. langsung, Secara- kalau misal ada serangan hama tertentu yang bisa dikurangi dengan pemakaian bahan organik, ada enggak? Ada juga. Saya karena ini ya, saya mungkin mengkaji, tapi malah sebagian mengatakan, oh kok dikasih, kalau bahan organiknya tidak matang, itu menyebabkan malah timbul penyakit. Ya, 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 ya. Makanya pemberian bahan organik itu harus Hati-hati kita juga. Ya? hati-hati juga, harus dimatangkan terlebih Dimatangkan dulu. terlebih dahulu. Matangan itu prosesnya kan proses pengomposan. Pengomposan. Itu wajar kan? Ya, ya. Jangan nanti belum ini pupuk kandang masih cair kita Mas- berikan akan menimbulkan suatu Serangan penyakit. serangan hama Hama penyakit. juga. Artinya timbul jamur-jamur bahan yang organik ini kan penting ini, Penting. tapi pemakaiannya juga ya. sesuai dengan anjuran. Ya, itulah perlu dan mungkin kondisi kita yang meningkatkan. betul-betul bagus lah bahan organiknya gitu. ya betul. Gitu ya. Itu Pak Yos ya. Tetap kita tahu potensinya. Ya kalau bagi saya konotasinya terhadap penyakit itu ya sama kita manusianya. Kalau kita tegar ya makan sayur lah istilahnya. Bagi saya itu makan sayur itu bahan organik itu. Nah, kita mungkin sedikit teknis, sedikit pengetahuan yang lebih apa untuk petani. Ciri-ciri tanah yang bagus, yang banyak bahan organiknya seperti apa, atau lahan seperti itu seperti apa itu? Kalau secara visual, Secara visual lah ya. secara visual itu jelas ya dari segi warna. Itu warnanya sedikit agak gelap. Ya. Itu di lahan kering ya? Di lahan kering gitu. Kalau ya. Di lahan basah jelas juga hampir ya kelihatan itu bahan akumulasi bahan organiknya kan kelihatan gitu ya. Jadi tapi bagi saya yang penting itu memang diukur secara kuantitatif di laboratorium. Gitu ya. Oh, nggak bisa secara sederhana nggak Kalau bisa? secara sederhana bisa. Kalau Itu- gembur dia Hah? banyak bahan organik Atau biasanya kita tahu tanahnya gembur. kita siram pakai air, kalau dia cepat hilang, atau ini Oh, ini iya. jelas. Nah, atau seperti apa ini? Bisa seperti itu. Kalau lahan kering misalnya ya. Lahan kering itu kalau dia tanah bahan organik jelas sekali itu. Kita maksudnya tidak ada kelihatan sedikit pun akar-akar halus bahan Nah, organik. itu nggak perlu ada. penambahan. Bisa. Itu perlu penambahan bahan Kemudian organik. kita pegang-pegang begini ya nggak ada. Ya, biasanya kalau ada bahan organik itu dia sedikit agak gembur terasa gitu. Itu udah terasa. Dia di tanah mineral ya. Di lahan sawah coba juga. Ya kalau keras sekali dia pada saat ini itu kurang juga bahan organik itu. Keras pada saat Kalau dikeringkan ya dikeringkan. keras sekali dia gitu. keras itu ya. Keras gitu ya. Itu berarti tandanya Oh, kurang tandanya bahan kurang organik. bahan. Tapi kalau ingin lebih pastinya tentu diukur. Tentu diukur di laboratorium. Di laboratorium. Kalau kami mau bisa mengukur kan. Di Fakultas Pertanian bisa. Oh itu sudah kerja rutin itu. Sudah kerja rutin. itu bahan organik. Ya. Oh. Kita mau perlulah mungkin untuk pencerdasan kita. Memang indikator kesuburan tanah ini saat ini bahan organik itu perlu dipahami, perlu diketahui. Kita ketahui ya. Jadi petani harus memahami sedikit banyak, harus paham juga ya. Terus terang tentang aja bahan Pak organik. Yos ya, saya kemarin membaca suatu penelitian mahasiswa juga ya. Ini di lahan bekas tambang ini ya. Di lahan bekas tambang itu bahan organik yang sudah sangat rendah. Kemudian dilakukan revegetasi. Sudah 15 tahun. Itu 15 tahun pun direvegetasi kalau saya katakan tanaman yang digunakan bahan organiknya itu tidak cepat melapuk dan daunnya tidak terlalu sebagai sumber bahan organik misalnya. Itu tidak mampu juga dia meningkatkan bahan organik. Artinya memang kalau di lahan bekas tambang itu memang harus Harus. datang bahan organik dari luar terlebih dahulu gitu. Seharusnya itu ya, revegetasi penting. Revegetasi. Tapi nampaknya butuh waktu yang panjang. Tidak hanya revegetasi gitu ya, tapi harus didatangkan bahan organik. Itulah seperti- makanya saya berpesan ya kepada pemirsa atau kawan-kawan semua, baik petani maupun peduli petani, memang memperhatikan bahan organik tanah itu penting. Salah satu upayanya ya kalau
kita menumbuhkan sesuatu dari lahan, kita panen yang penting saja untuk kita makan. Kalau sisanya itu kembalikanlah ke lahan dengan secara siklus yang terus menerus gitu ya. Nah, insya Allah kalau itu akan terjadi suatu keseimbangan yang kita Dan sebut keberlanjutan dari ya, karena kita menyebut ada pertanian. keseimbangan hara. Kalau output sudah besar daripada input, itu tidak seimbang lagi. Itu saja kunci menurut saya. Jadi setiap ada sisa-sisa itu dikembalikan lagi. Kita kan Apapun ada input. jenis komoditinya ya, apapun jenis komoditi harus ada pengembalian dari sisa-sisa untuk mempertahankan keseimbangan di dalam tanah, terhadap Kira-kira kecukupan bahan organiknya lah gitu ya. Oke, sobat-sobat pemberdayaan semua, terima kasih nih Daman, menarik ya dan informatif sekali diskusi kita sore ini. Sobat-sobat pemberdayaan, demikian diskusi kami. Semoga apa yang kita diskusikan itu bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.